Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen pasti akan membuat kita merasa bahwa kita ada di dalam Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Apalagi setiap hari Minggu kita pergi ke gereja, tengah minggu juga kalau ada ibadah kita hadir di dalam ibadah itu. Semua ini akan membuat kita merasa sudah menjadi orang Kristen atau orang percaya yang benar. Nah saudara, pertanyaannya adalah, apakah hidup kekristenan hanya diukur dengan cara hidup yang demikian? Saudaraku, tanpa kita sadari, seringkali kita hanya menjalankan hidup kekristenan ini sebagai sebuah rutinitas hidup keberagamaan. Dan hal itu hampir-hampir kita tidak pernah menyadarinya, saudaraku. Artinya begini, karena kita merasa kita orang Kristen, hari Minggu kita ke gereja. Lalu kalau tengah minggu ada ibadah, kita juga hadir. Nah saudaraku, kita harus mengerti bahwa ukuran kekristenan tidak dapat kita ukur hanya dengan menjalankan rutinitas hidup sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen yang rajin ke gereja. Lalu kemudian kita mengaku ada di dalam Tuhan, kita mengaku tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saudaraku, kita harus mulai menyadari bahwa kalau kita hadir ke gereja, bukan karena semata-mata kita ini orang Kristen, tetapi karena kita benar-benar ingin mencari Tuhan. Kita benar-benar mau menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan hidup kita. Dan hanya Tuhan saja yang kita butuhkan, tidak ada yang lain. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa membutuhkan Tuhan bukan karena kita mau memanfaatkan Tuhan, bukan. Bukan karena supaya Tuhan menolong kita menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup kita yang belum terselesaikan. Masalah ekonomi, makan, minum, dan pakai. Bukan itu saudaraku. Bukan karena kita ingin diberkati, dicukupi oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu setelah Tuhan melakukan semua itu, kita bisa pakai semua itu untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudaraku, kalau kita merasa membutuhkan Tuhan, itu karena kita rindu ada dekat dengan Tuhan. Kita rindu selalu melekat dengan Tuhan. Kita rindu selalu berjalan dengan Tuhan. Dan tanpa Tuhan, kita tidak bisa hidup. Orang yang merasa membutuhkan Tuhan akan menjaga seluruh hidupnya ada di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Hidup benar, hidup tidak bercacat, tidak bercela, karena merindukan Tuhan lebih dari apapun, saudaraku. Saudara, kita memerlukan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan, bukan untuk yang lain, karena kita rindu Tuhan senantiasa memegang tangan kita. Di dalam pimpinan Roh Kudus kita dituntun kepada segala kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya kehidupan kita bisa ditemukan berkenan di hadapannya. Itu yang terutama. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, saudaraku. Inilah cara hidup yang menyukakan, menyenangkan hati Bapa di surga. Selalu melekat dan merindukan Tuhan lebih dari apapun. Lalu kita hidup melakukan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari, menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen, segenap hidup kita harus diserahkan menjadi milik Tuhan. Dan tidak boleh ada yang tersisa dari kehidupan kita yang kita pakai untuk menikmati kesenangan hidup dunia ini. Tidak boleh. Sebab kalau kita masih mengambil sebagian hidup kita untuk dinikmati, saudaraku, menikmati kesenangan hidup dunia ini, kita belum sepenuhnya ada di dalam Tuhan. Saudara, kita belum sepenuhnya menjadi milik Tuhan.
Dan ini juga menunjukkan bahwa kita sedang mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan juga kepada dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, perhatikan itu. Orang percaya yang masih mencuri sebagian hidupnya, saya katakan masih mencuri sebagian hidupnya, artinya kalau kita masih membagi sebagian hidup kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, dan kita belum mau menyerahkan segenap hidup kita hanya untuk Tuhan, maka sesungguhnya saudaraku, kita sedang meninggalkan Tuhan. Kita sedang melepaskan diri dari Tuhan. Karena mengikut Tuhan, ada di dalam Tuhan, berarti segenap hidup kita harus menjadi milik Tuhan. Saudara, kita harus sadar itu. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan itu saudaraku, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau segenap hidup kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, itu artinya segenap hidup kita telah menjadi milik Tuhan. Kalau telah menjadi milik Tuhan, berarti kita harus hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh ada yang kita sisakan untuk dinikmati. Tidak boleh, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, Markus 12 ayatnya yang ke-30, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata segenap itu berarti seluruhnya, semua, selengkapnya. Jadi tidak ada yang tersisa bagi kita untuk kita nikmati. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar, lalu kita hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Jangan lagi mencuri sebagian hidup ini untuk dinikmati, saudaraku. Jadi kalau kita berkata kita ada di dalam Tuhan, kita harus memberi segenap hidup kita kepada Tuhan. Segenap hidup kita. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Segenap hidup kita harus menjadi milik Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Perhatikan itu saudaraku. Kita harus benar-benar serius memperkarakan akan hal ini. Memberi segenap hidup kita hanya untuk Tuhan saja. Lalu bagian yang harus kita nikmati yang mana? Bagian yang akan kita nikmati nanti ketika kita berada di balik kematian. Allah Bapa di sorga telah menyediakan bagian yang terbaik bagi kita, yaitu kemuliaan kekal di dalam kerajaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.